Di antara godaan dan batasan, aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya dimulai. Mungkin sejak pertama kali melihatnya, atau mungkin sejak senyumnya mulai terasa berbeda. Sabrina, ibu dari sahabatku sendiri. Seharusnya dia hanya sekadar sosok yang kuhormati, seseorang yang kupanggil dengan sebutan tante setiap kali berkunjung ke rumah Rian, sahabatku sejak SMA. Tapi entah bagaimana, semakin sering aku berada di sekitarnya, semakin sulit rasanya mengabaikan pesonanya. Sabrina bukan sekadar cantik, dia memiliki aura yang tak bisa dijelaskan. Matanya yang tajam tapi lembut, cara bicaranya yang tenang, dan senyumnya yang selalu terasa tulus. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku terus ingin mendekat, meskipun aku tahu itu berbahaya. Dan sore itu, ketika aku kembali berkunjung ke rumah Rian, semuanya terasa semakin nyata. Aku baru saja tiba di rumah Rian ketika pintu dibuka dan yang berdiri di sana bukan Rian, melainkan ibunya. Sabrina mengenakan blus berwarna gading yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya dikuncir rendah, beberapa helai tergerai di sisi wajahnya. Ia tersenyum ketika melihatku. "Ardi, baru datang?" Sapanya dengan nada hangat. Aku menelan ludah sebelum mengangguk. "Iya, Tante. Rian ada di dalam?" Sabrina menyandarkan tubuhnya di ambang pintu, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dia lagi keluar sebentar. Masuk aja dulu, mau minum sesuatu." Aku melirik ke dalam rumah sebelum kembali menatapnya. "Boleh, Tante." Ia melangkah masuk dan aku mengikutinya ke ruang tamu. Rumah ini tidak berubah sejak terakhir kali aku datang. Nyaman, hangat, dan selalu membawa aroma khas yang entah dari kopi atau parfum lembut milik Sabrina. Aku duduk di sofa sementara ia menuju dapur. Tak butuh waktu lama. Ia kembali dengan 2 gelas es teh, lalu duduk di seberangku. "Sering kesini ya, akhir-akhir ini?" tanyanya sambil menyodorkan gelas. Aku menerimanya dan tersenyum. "Ya, Rian sering ngajak main. Lagi pula, rumah ini selalu nyaman buat dikunjungi." Ia tertawa kecil, suaranya renyah. "Atau mungkin ada alasan lain?" Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ini hanya sekadar candaan, atau ada sesuatu yang tersirat di balik kata-katanya? "Maksud Tante?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Sabrina mengangkat bahu. "Entahlah. Kadang, aku merasa kamu lebih sering memperhatikan hal lain selain sekadar bertemu Rian." Jantungku berdebar lebih cepat. Aku berusaha untuk tetap tenang. Tapi, caranya berkata-kata seolah menembus pikiranku. Aku memutar gelas di tanganku sebelum akhirnya berkata, "Mungkin karena ada sesuatu yang memang layak diperhatikan, Tante." Sabrina tersenyum kecil. Tatapannya masih sama, meneliti, menguji. "Kamu ini, Ardi, kadang suka berkata sesuatu yang bisa bikin orang salah paham." Aku menatapnya lebih lama. "Tapi, kalau Tante memahami maksudnya, berarti bukan salah paham, kan?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya menelusuri wajahku seolah mencari sesuatu. Lalu akhirnya, ia tertawa pelan dan menggeleng. "Kamu ini berbahaya," katanya sambil mengambil gelasnya dan menyeruput minumannya. Aku ikut tersenyum. Atau mungkin Tante yang terlalu mudah memahami kata-kata saya. Sabrina menaruh gelasnya kembali, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Ardi, kamu sadar kan? Kita sedang berjalan di garis yang tipis." Aku mengangguk perlahan. "Saya sadar, tapi terkadang batasan itu hanya ada kalau kita mengakuinya." Ia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. "Kamu ini seharusnya tidak semenarik ini untuk seseorang seusiaku." Kata-katanya membuat debaran di dadaku semakin cepat. Aku bersandar, menatapnya tanpa berkedip. Mungkin karena Tante juga tidak seharusnya sesempurna ini di mata saya. Sabrina tersenyum tipis, tapi kali ini ada sesuatu di dalamnya.
Bukan sekadar candaan, bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mulai tumbuh di antara kata-kata kami yang menggantung di udara. Sebelum ada yang berkata lebih jauh, suara motor terdengar dari luar. Rian sudah pulang. Sabrina langsung bangkit, membenahi rambutnya seolah menyembunyikan sesuatu yang barusan terjadi. Aku ikut berdiri, menyesap es tehku yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat Rian masuk, ia menyapaku seperti biasa, sama sekali tidak menyadari ketegangan yang baru saja mengisi ruangan ini. Sabrina berjalan menuju dapur, tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sedikit ke arahku dan berbisik pelan, cukup untuk kudengar. "Hati-hati Ardi, jangan sampai kita melangkah lebih jauh dari yang seharusnya." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan pikiran yang semakin berputar. Aku tahu ini berbahaya, tapi masalahnya, aku tidak yakin aku ingin berhenti. Menggoda takdir, setelah hari itu semuanya berubah. Tidak ada yang benar-benar terang-terangan, tidak ada kata-kata yang melewati batas, tapi ada sesuatu di udara yang tidak bisa diabaikan, tatapan yang lebih lama dari seharusnya. Sentuhan yang seolah tidak disengaja. Senyuman samar yang mengandung sesuatu lebih dari sekadar keramahan. Aku tahu, aku seharusnya menjaga jarak. Ini ibu dari sahabatku sendiri. Aku bisa saja menghancurkan segalanya jika terlalu jauh melangkah. Tapi semakin aku mencoba menghindar, semakin aku ingin mendekat. Dan malam itu, godaan menjadi semakin nyata. Aku baru saja tiba di rumah Rian untuk menonton pertandingan sepak bola seperti biasa. Rian sedang mandi ketika aku datang, dan seperti sebelumnya, Sabrina yang membukakan pintu. Dia mengenakan blus santai berwarna pastel dan celana kulot yang membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Rambutnya digerai, sedikit berantakan, tapi justru itu yang membuatnya semakin menarik. "Rian masih di kamar mandi," katanya sambil tersenyum. "Masuk aja Ardi." Aku mengangguk dan melangkah masuk. Tapi ketika aku hendak berjalan menuju ruang tamu, ia tiba-tiba berkata, "Kamu haus? Mau teh seperti kemarin?" Aku menoleh, menatapnya sejenak. "Boleh tante." Ia tersenyum, lalu berjalan ke dapur. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Entah kenapa merasa bahwa momen ini lebih dari sekadar tawaran minum. Di dapur, Sabrina menuangkan teh ke dalam 2 gelas. Aku duduk di kursi bar kecil dekat meja dapur, memperhatikannya diam-diam. Ia menyodorkan 1 gelas padaku, lalu ikut duduk di sebelah, lebih dekat dari yang kuperkirakan. Aku mengambil gelas itu dan menyesapnya pelan. Tante selalu tahu cara membuat orang betah di rumah ini. Ia tersenyum kecil. Atau mungkin kamu memang punya alasan lain untuk betah. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang lain dalam nadanya. Mungkin. Sabrina menatapku lama, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Ardi, kamu sadar nggak kalau kamu semakin berani?" Aku menyandarkan tubuh ke kursi, tetap menjaga tatapanku padanya. Mungkin karena saya merasa tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas, Tante. Sabrina tersenyum kecil, tapi tatapannya melembut. "Dan kamu gak takut bermain di batas ini?" Aku mengangkat bahu. "Takut? Mungkin sedikit, tapi lebih takut lagi kalau saya pura-pura tidak merasakan apa-apa." Ia terdiam, matanya mengamati wajahku, mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan alasan untuk menghentikan ini semua. Tapi tidak ada, karena aku tahu ia juga merasakan hal yang sama. Udara di antara kami terasa lebih hangat dan lebih padat dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba, "Tante, Ardi, nonton di mana?" Suara Rian dari ruang tamu membuat kami berdua tersadar.
Sabrina menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Pergilah, nanti dia curiga. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya bangkit. Tapi sebelum aku melangkah pergi, aku sempat berkata pelan, "Kita tidak bisa terus berpura-pura, Tante." Sabrina tidak menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tapi aku tahu satu hal, ini belum berakhir. Dan entah bagaimana, aku semakin ingin melihat kemana semua ini akan bermuara. Api dalam diam. Setelah malam itu, segalanya menjadi lebih sulit untuk diabaikan. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Aku tetap sahabat Rian, tetap sering datang ke rumahnya, dan tetap memperlakukan Sabrina seperti yang seharusnya. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang berdenyut pelan. Tatapan yang saling tertangkap di antara percakapan biasa. Senyum yang hanya kami berdua pahami. Keheningan yang lebih berarti daripada 1000 kata. Aku tahu Sabrina berusaha menjaga batas. Aku juga tahu seharusnya aku melakukan hal yang sama. Tapi batas itu semakin tipis setiap kali kami bertemu. Dan batas itu hampir hilang sepenuhnya di malam itu. Hari itu hujan turun deras. Aku sedang dalam perjalanan pulang ketika tiba-tiba motorku mogok di tengah jalan. Sialnya, aku lupa membawa jas hujan. Setelah mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tanpa hasil, aku akhirnya menyerah dan mencari tempat berteduh. Kemudian, aku teringat sesuatu. Rumah Rian tidak jauh dari sini. Tanpa berpikir panjang, aku berlari di bawah hujan menuju rumahnya. Saat tiba di depan pintu, aku basah kuyup, menggigil kedinginan. Aku mengetuk pintu beberapa kali, sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Sabrina. Ia terkejut melihatku dalam keadaan seperti itu. "Ardi, kenapa basah kuyup begini?" Aku mengusap wajahku yang basah. "Motor mogok, Tante. Hujannya deras banget, jadi langsung ke sini." Sabrina menghela napas dan membuka pintu lebih lebar. "Cepat masuk. Rian lagi nggak di rumah, dia nginap di tempat temannya. Kamu bisa tunggu di sini sampai hujan reda." Aku melangkah masuk, tubuhku menggigil karena dingin. Sabrina buru-buru pergi ke dapur dan kembali dengan handuk. "Lap dulu badanmu, nanti masuk angin." Aku mengambil handuk itu dan mulai mengeringkan rambutku. "Makasih, Tante." Sabrina mengangguk, lalu menatapku sebentar sebelum berkata, "Baju kamu basah semua. Tunggu sebentar, aku carikan baju kering." Aku hanya mengangguk, masih sibuk mengeringkan rambut. Beberapa menit kemudian, Sabrina kembali dengan sebuah kaos dan celana training. "Ini, pakai dulu. Baju Rian harusnya cukup di badan kamu." Aku menerima pakaian itu dan tersenyum. "Tante baik banget, makasih." Sabrina tersenyum kecil. "Bukan baik, hanya tidak mau lihat orang kedinginan di rumahku." Aku tertawa kecil sebelum akhirnya menuju kamar mandi untuk mengganti pakaian. Saat aku keluar, Sabrina sedang duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya. Ia melirik ke arahku dan tersenyum. "Sudah lebih hangat." Aku mengangguk sambil duduk di kursi seberangnya. "Lumayan, hujannya masih deras ya?" Ia melirik keluar jendela. "Iya, sepertinya butuh waktu sebelum reda." Kami terdiam sejenak, hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Ardi, boleh aku tanya sesuatu?" Aku menoleh ke arahnya. "Tentu, Tante." Sabrina mengaduk tehnya pelan sebelum bertanya, "Kamu pernah berpikir kalau kita bertemu dalam situasi yang berbeda, semuanya akan lebih mudah?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. "Maksud Tante?" Tanyaku hati-hati. Sabrina menatapku, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. "Kalau aku bukan ibu dari sahabatmu, kalau aku hanya seorang wanita biasa, dan kamu hanya seorang pria yang tertarik padaku, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda?"
Aku terdiam. Pertanyaan itu membekukan pikiranku. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Tante, kita tidak bisa mengubah keadaan. Tapi kalau situasinya berbeda seperti yang Tante bilang, mungkin saya tidak akan menahan diri sejauh ini." Sabrina tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di baliknya. Aku mengerti. Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi kali ini keheningan itu lebih berat, lebih syarat dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Hujan masih turun di luar, tapi badai yang sebenarnya ada di dalam diri kami berdua. Dan aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Hujan, rahasia, dan batas yang kian menipis. Aku tidak tahu berapa lama kami hanya duduk diam seperti itu. Suara hujan yang deras di luar seakan menyelimuti keheningan di antara kami. Sabrina masih menatap tehnya. Jemarinya menggenggam cangkir dengan erat, seolah sedang berusaha menenangkan sesuatu dalam dirinya. Aku, di sisi lain, berusaha mengatur napas. Percakapan barusan mengguncangku lebih dari yang kuduga. Bagaimana mungkin ia berkata seperti itu? Bagaimana mungkin ia mengakui sesuatu yang selama ini hanya berani kupikirkan dalam diam? Aku menatapnya lama, mencoba mencari petunjuk di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan yang rapuh, seolah ia sendiri sedang bertarung dengan sesuatu dalam pikirannya. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertanya, "Tante, kalau situasinya berbeda, apa Tante akan melakukan sesuatu yang berbeda juga?" Sabrina tersenyum tipis, lalu menatapku. "Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak." Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" Ia menghela napas, menaruh cangkir tehnya di meja. "Karena ada hal-hal yang, meskipun kita inginkan, tetap tidak bisa kita miliki." Aku terdiam, mencoba memahami kata-katanya. Sabrina melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Kamu masih muda, Ardi. Hidupmu masih panjang. Sementara aku..." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku sudah terlalu jauh dalam kehidupanku untuk bisa berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan seperti itu." Aku menatapnya, merasa ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dadaku terasa sesak. "Tapi Tante, perasaan kan gak bisa diatur." Ia tersenyum kecil. "Benar, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya tumbuh terlalu besar." Aku menggigit bibir, merasa seolah sedang dipermainkan oleh sesuatu yang lebih besar dariku. Kenapa harus seperti ini? Kenapa perasaan itu ada kalau pada akhirnya harus ditekan? Aku menyandarkan tubuh ke sofa, mengusap wajahku. Jadi, kita hanya akan pura-pura gak ada apa-apa. Sabrina menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Itu yang terbaik."